Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Sri Mulyani pamer, pendapatan negara melonjak, pajak tembus 100%. Penerimaan pajak per 26 Desember 2021 tercatat melebihi target anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jumlah neto penerimaan pajak 1.231 triliun. Ini sama dengan 100,19% dari target yang diamanatkan dalam APBN tahun anggaran 2021 sebesar 1.229,6 triliun. Sampai dengan tanggal 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar 1.231 triliun, kata dia dalam siaran pers pada Senin 27 Desember 2021. Sri Mulyani mengucapkan selamat dan terima kasih atas pencapaian DJP tahun 2021 ini. Hari ini adalah hari yang bersejarah. Di tengah pandemi ini, di saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, Anda mampu mencapai target 100%, bahkan sebelum tutup tahun. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja Anda, semua yang luar biasa. Terima kasih terhadap apa yang kita capai hari ini. Ini adalah bekal kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita di masa mendatang, tegas Sri Mulyani. Lebih lanjut, tercatat sejumlah 138 kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia berhasil mencapai target penerimaan pajak lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing KPP. Selain itu, sejumlah 7 kantor wilayah berhasil mencapai target terbesar lebih dari 100% dari target yang ditetapkan untuk masing-masing Kanwil, yaitu Kanwil DJP Jakarta Selatan, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil DJP Jakarta Utara. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengungkapkan kebahagiaan atas keberhasilan DJP mencapai target penerimaan pajak 2021 setelah 12 tahun menanti dan perjuangan tanpa henti. Banyak faktor yang mewujudkan keberhasilan ini. Namun yang paling utama adalah dukungan dan partisipasi seluruh wajib pajak yang telah taat dan patuh membayar pajak. Kami seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan partisipasi seluruh wajib pajak yang dalam kondisi sedemikian sulit akibat pandemi ini masih tetap patuh dan taat menjalankan kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak. Pajak yang Anda bayarkan sangat bermanfaat untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membiayai pembangunan negeri yang kita cintai ini, ungkap Suryo Utomo. Dia juga mengatakan, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras 46.000 lebih pegawai DJP di tengah pandemi ini yang belum usai. Pembatasan sosial yang masih tinggi dan terbatasnya interaksi, pengamanan penerimaan pajak menemui hambatan yang tidak mudah. Namun, dengan semangat yang tidak patah, insan-insan kuat DJP terus bekerja mengumpulkan pundi-pundi penerimaan yang merupakan penopang utama pembiayaan negara. Namun, Suryo melanjutkan, euforia akan keberhasilan ini hendaknya tidak berlebihan. Ke depan tantangan akan semakin berat. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang sangat krusial, yaitu tahun terakhir defisit APBN boleh melebihi 3%. Namun tahun 2023 harus sudah di bawah 3%. Sementara ketidakpastian rasio pandemi ini masih membayangi. Penerimaan negara tentu dituntut semakin besar untuk dapat menutupi defisit APBN tersebut. Oleh sebab itu, DJP akan tetap mengevaluasi kinerja tahun 2021 ini. DJP akan menyisir kembali yang telah terjadi di tahun 2021 untuk mempersiapkan diri menjalani tahun 2022. Kinerja dan strategi yang sudah baik akan dilanjutkan di tahun 2022. Kinerja akan strategi yang kurang baik akan diperbaiki dan jika perlu diganti, jelas Suryo. Tidak hanya itu saja, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan realisasi pendapatan negara sejak Januari-Oktober 2021 melonjak hingga 18,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Year on year, tercatat pendapatan negara melonjak 1.277 triliun menjadi 1.510 triliun. Seiring pemulihan ekonomi dan aktivitas masyarakat, ekonomi mulai bergerak kembali.
APBN mulai pulih yang terlihat dari sisi pendapatan negara kita pulih dari tahun lalu yang terkontraksi 15,3% year on year dan sekarang tumbuh 2 digit. Bu Sri Mulyani dalam acara CEO Networking 2021 di Jakarta pada Selasa 16 November yang lalu. Dengan demikian, hal tersebut menggambarkan bahwa keuangan negara mulai pulih seiring dengan perbaikan ekonomi domestik. Menkyu merinci, realisasi pendapatan negara tersebut telah mencapai 86,6% dari target 1.743 triliun yang meliputi penerimaan perpajakan 1.159 triliun atau tumbuh 17% dan penerimaan negara bukan pajak PNBP 349,2 triliun atau meningkat 25,2% year on year. Dengan demikian, realisasi penerimaan perpajakan tersebut sudah mencapai 80,3% dari target APBN sebesar 1.444,5 triliun, sedangkan PNBP telah melewati target 298,2 triliun atau 117%. Sementara itu, penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak 953,6 triliun atau tumbuh 15,3%, serta penerimaan kepabeanan dan cukai 205,8 triliun atau tumbuh 25,5%. Penerimaan pajak berhasil tumbuh dari kontraksi 18,8% pada periode yang sama tahun sebelumnya dan penerimaan bea cukai berhasil tumbuh tinggi setelah sebelumnya hanya 5,5%, ungkap Sri Mulyani. Dengan realisasi tersebut, penerimaan pajak telah mencapai 77,6% dari target APBN yakni 1.229,6 triliun, sementara penerimaan cukai mencapai 95,7% dari target 215 triliun. Juga diketahui sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memamerkan keberhasilan mengurangi penarikan hutang yang cukup signifikan hingga akhir November 2021. Hutang ini bersumber dari penerbitan surat berharga negara. Dari data Kementerian Keuangan, pemerintah berhasil mengurangi penerbitan SBN hingga 263,5 triliun. Hal ini sejalan dengan penerimaan negara yang tumbuh tinggi hingga akhir bulan lalu. APBN mulai pulih dengan penerimaan negara mengalami penguatan luar biasa, sehingga tahun ini kita mengurangi penerbitan hutang kita hingga 263 triliun, ujarnya dalam konferensi pers APBN kita Selasa 21 Desember 2021. Penerbitan yang berkurang ini juga tercermin dari realisasi defisit anggaran yang jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di November 2020, defisit mencapai 5,73 dari APBD atau 885,1 triliun. Kemudian di November 2021 turun menjadi 3,6% dari PDB atau 611 triliun. Ini juga membuat pembiayaan anggaran masih berkurang. November 2020 pembiayaan anggaran mencapai 1.101,5 triliun dan hingga akhir bulan lalu hanya 642,6 triliun. Ini adalah cerita mengenai pemulihan ekonomi dan APBN yang mulai alami penyehatan kembali karena pandemi ini yang menghantam semua, baik rakyat, sosial, ekonomi, dan APBN, jelasnya.